Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfareza dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi apa itu disintegrasi? Disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Berbagai pergolakan di dalam negeri dari tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama, peristiwa konflik pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang terakhir adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Di sini yang pertama, konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Ada beberapa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Salah satunya yaitu pemberontakan PKI Madiun. Pada awal September 1948, pimpinan PKI yang dipegang Musso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap dan ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Yang kedua adalah konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Ada beberapa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, salah satunya APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah misi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda, Kenil, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. APRA bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Namun, semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Akhirnya, Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Yang ketiga adalah konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Ada dua hal tentang konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Salah satunya yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1955 dan Februari 1957, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRIS di Padang, Sumatera Barat. Sekian dari penjelasan saya tentang sejarah Indonesia mengenai ancaman disintegrasi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.